Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Nah, sebelum kita mulai, bisa on cam dulu yang bisa on cam. Nah, kita cek dulu ya, hari ini siapa aja sih yang udah hadir. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, gimana kabarnya semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Terus jangan lupa belajarnya juga. Nah, sekarang kita presensi dulu ya. Sebelumnya Ibu mau bagikan link dulu, link Givom. Jadi nanti kalian silakan masuk ke Google Classroom. Kemudian di situ ada link Givom. Silakan mengisi link Givom tersebut untuk presensi. Bisa masuk ke Google Classroom-nya dulu ya. Nah, sambil menunggu yang belum presensi, Ibu mulai ya pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang program linear. Nah, sebenarnya program linear itu apa sih, Ibu? Kan minggu kemarin kita sebentar. Ini sudah terlihat ya PPT-nya. Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, pertemuan sebelumnya mungkin masih ada yang ingat. Minggu kemarin kita membahas tentang pertidaksamaan linear, dua variabel. Nah, kalau dilihat di sini mengingat kembali ya, manakah daerah penyelesaian yang benar dari X plus Y kurang dari sama dengan 120 dan 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 270. Kira-kira ada yang tahu nggak mana yang benar dari grafik A, B, atau C? Mungkin dari Mas Anggoro bisa membantu? Nah, ya, kalau menurut saya itu kan X plus Y kurang dari sama dengan 120 ya, Bu. Ya. Dan yang satu itu kan 2X plus 3Y kurang dari 270. Nah, itu sepertinya karena memang semuanya kurang dari sama dengan ya, karena dilihat dari jawabannya itu yang sekiranya paling mendekati itu yang A gitu, Bu. Oke. Terima kasih Mas Anggoro sudah menjawab. Mungkin Ibu mau tanya satu lagi ya. Mbak Dewi mungkin bisa membantu juga. Pendapatnya sama dengan Mas Anggoro atau mungkin berbeda nih? Ya, kalau menurut saya sama, Bu. Sama yang A ya berarti ya? Iya. Oke, terima kasih. Nah, sebelumnya benar ya jawabannya itu tadi yang grafik yang menggambarkan daerah penyelesaian dari X plus Y kurang dari sama dengan 120 dan 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 270 benar yang A. Tapi sebenarnya yang C itu juga benar. Kenapa? Karena di beberapa buku itu ada yang menuliskan kalau daerah penyelesaian itu ada yang diarsir atau juga daerah yang bersih. Nah, di sini kita menyepakati untuk pembelajaran kali ini kita memakai gambar daerah penyelesaian yang bersih. Jadi kita akan memakai gambar yang C. Jadi di daerah yang penyelesaian itu yang kita anggap bersih ini. Itu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran hari ini tentang program linear. Sebelumnya program linear itu apa sih, Bu? Nah,
Coba kita perhatikan gambar ini ya. Pernahkah kalian mengamati itu saat kita jalan-jalan di toko sepatu, kita lihat banyak sekali sepatu yang dipajang di rak-rak seperti itu ya. Nah, kita lihat pedagang itu mempunyai tempat yang luasnya terbatas. Nah, dan raknya juga pasti jumlahnya terbatas. Nah, gimana sih caranya pedagang tersebut mengoptimalkan atau memaksimalkan banyaknya rak sepatu sesuai dengan luas tempat yang dimilikinya untuk memasang sepatu-sepatunya. Nah, gimana sih caranya? Salah satu caranya yaitu dengan memanfaatkan program linear. Nah, sebelumnya, kalau di program linear itu pasti memiliki beberapa fungsi. Nah, fungsinya itu tadi menjadi apa ya, membantu pedagang untuk mengetahui bagaimana sih memaksimalkan jumlah tempat yang dimilikinya atau bagaimana memaksimalkan produk supaya dia mendapatkan keuntungan yang maksimal seperti itu. Nah, di sini coba kita memperhatikan dulu masalah yang ada di sini ya. Permasalahan sekelompok petani transmigran. Nah, di sini ada sekelompok petani transmigran memiliki 10 hektar tanah yang dapat ditanami padi dan jagung. Karena keterbatasan sumber daya, petani harus menentukan masing-masing berapa bagian yang harus ditanami padi dan jagung. Untuk satu masa tanam itu tenaga yang tersedia hanya 1.550 jam orang dan pupuk yang hanya 460 kg. Terus diketahui itu ada untuk menghasilkan 1 kuintal padi diperlukan 10 jam orang dan 5 kg pupuk. Dan untuk 1 kuintal jagung diperlukan 8 jam orang tenaga dan 3 kg pupuk. Kondisi tanahnya memungkinkan untuk menghasilkan 50 kuintal padi per hektar dan 20 kuintal jagung per hektar. Nah, pendapatan yang didapat untuk 1 kuintal padinya itu 40.000, sedangkan untuk 1 kuintal jagungnya itu 30.000. Dan dianggap bahwa semua hasil tanamnya selalu habis terjual. Nah, masalah bagi petaninya, bagaimana sih rencana produksi yang bisa untuk memaksimumkan pendapatan totalnya? Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, kita bisa menggunakan tadi program linear. Nah, mungkin Ibu lanjutkan ya. Kita coba selesaikan permasalahan ini. Nah, mungkin pertama-tama kita harus memodelkan masalah tadi ke dalam suatu model matematika. Nah, dari beberapa hal-hal yang diketahui di sini, kita bisa memodelkannya dalam kalimat matematika. Kalimat matematika itu gimana sih, Bu? Ya, yang misal mengandung variabel seperti itu. Nah, sekarang Ibu mau minta tolong salah satu dari kalian untuk membantu Ibu menuliskan di sini tadi yang diketahui apa aja sih. Mungkin Ibu mau minta tolong Mbak Amel, bisa membantu Ibu. Ya, Bu. Pertama di sini tadi ada kan ada ini ya, memiliki 10 hektar tanah, terus hanya tersedia 1.550 jam orang dan pupuknya hanya 460 kg. Kemudian diketahui juga ini 1 kuintal padi memerlukan sekian jam orang, sekian kilogram pupuk, dan untuk 1 kuintal jagung diperlukan sekian jam orang dan juga 3 kilogram pupuk seperti itu. Nah, dari hal-hal yang diketahui ini mungkin bisa dibantu untuk meletakkan di tabel ini ya. Pertama yang diketahui apa saja? Yang pertama tadi Ada itu ya, Bu, apa jam kerja. ya, ada jam kerja. Kemudian Ada jumlah pupuk. Kemudian satu lagi
Luas tanah ya? Iya, luas tanah. Selanjutnya, tadi bendanya atau barangnya yang dipermasalahkan di sini tuh apa sih? Tadi Ada padi, ya padi. Tadi satuannya per apa ya? 1 kuintal padi. Iya, 1 kuintal. Lalu ada apa lagi? Ada jagung 1 kuintal juga. Ya, betul. Baik, terima kasih Mbak Amel. Nah, selanjutnya ini juga ada batas ya, batas atau batas maksimal yang dimiliki oleh si petani. Nah, mungkin buat membantu Ibu lagi, ada yang bisa menjelaskan, mungkin Mbak Zakia bisa membantu Ibu. Ya, Bu. Tadi di sini kan Mbak Amel sudah menyebutkan ya batas yang diketahui ada jam kerja, pupuk, dan luas tanah. Mungkin bisa dimasukkan ke tabel di sini jam kerjanya tadi untuk padi berapa jam kerja, terus dan ada pupuk dan luas tanah seperti itu. Bisa dibantu? Ya. Untuk Padinya dulu berapa jam kerja? nggak kelihatan, Bu, tadi. Di sini nggak kelihatan. Udah. Padi 10 jam. Padi 10. Terus untuk pupuknya 5. 5. Kemudian untuk luas tanahnya oke, mungkin seperti ini ya, Ibu bantu ya. Kan tadi di sini si petani memiliki 10 hektar tanah. Kemudian di sini dikatakan untuk menghasilkan 50 kuintal padi per hektar. Nah, berarti untuk 1 hektarnya itu menghasilkan 50 kuintal padi. Berarti untuk menghasilkan 1 kuintal padi itu diperlukan berapa hektar? Gimana, Bu? Tadi kan petaninya memiliki 10 hektar tanah. Ya. Dan untuk menghasilkan 50 kuintal padi itu diperlukan 1 hektar tanah. Berarti untuk menghasilkan 1 kuintal padi diperlukan berapa hektar tanah? 1. Bukan. 5. Hah? 5. 5? Oke. Mungkin Ibu mau tanya dulu siapa lagi ya? Ke Mas Yefta mungkin. Tadi Iya, Bu. 5 itu tidak? Salah, Bu, kayaknya, Bu. Oh iya. Terus yang betul berapa menurutnya Mas Yefta? Berarti kalau 50 kuintal itu, berarti kalau 1 kuintal berarti 1/50 hektar, bukan? Iya, betul. Nah, ini ya, tadi kan, terima kasih Mas Yefta. Iya, Bu, sama-sama. 50 kuintal itu sama dengan 1 hektar, gitu ya. Berarti kalau 1 kuintal itu diperlukan 1/50 hektar atau sama dengan berapa kalau desimal ya? 1/50 sama dengan 0,02 hektar. Seperti itu ya. Mbak Zakia, bagaimana? Gimana, Bu? Dari sini sudah paham belum? Ya. Terima kasih. Oke, lanjut ya. Tadi 0,02. Berarti kalau lanjut ya, masih Mbak Zakia. Kalau jagung tadi diperlukannya berapa? 8. Lalu 3. 3. Kalau luas tanahnya?
Tadi 1 per 20. jadinya. 0,05. Oke. Terima kasih Mbak Zakia. Nah, ini sudah ketemu ya. Nah, tadi itu ada batas-batasnya. Batas-batasnya itu yang mana sih Bu tadi? Ini, kelompok tani tersebut memiliki 10 hektar tanah. Berarti maksimal yang dimiliki itu tanahnya 10 hektar. Kemudian pupuknya. Pupuknya tadi berapa ya? Di sini tertulis. Untuk masa tanam, membutuhkan jam tenaga ini 1.550 jam orang dan pupuk yang tak lebih dari 450 kg orang. Berarti di sini 1.550 dan di sini 460 kg gitu ya. Nah, untuk selanjutnya kita perlu memodelkannya menjadi sebuah kalimat matematika. Nah, gimana sih caranya? Tadi, oh ya ini kurang ini ya. Kurang yang bagian ini. Pendapatan yang akan dihasilkan petani untuk menjual 1 kuintal padi itu ada 40.000, sedangkan 1 kuintal jagung itu 30.000. Ibu tuliskan di sini dulu ya. Untuk 1 kuintal padi itu penghasilannya 40.000. Sementara untuk 1 kuintal jagung itu Rp30.000. Nah, selanjutnya gimana untuk memodelkannya? Pertama, kan di sini ada 2 ya, padi dan jagung. Pertama kita misalkan dulu, misal X adalah banyaknya kuintal padi dan Y banyak kuintal jagung. Selanjutnya kita modelkan ke bentuk matematika. Mungkin Ibu mau minta bantuan ke siapa lagi ya yang belum tadi. Mbak Zulfa? Halo? Iya, Bu. Boleh minta bantuannya ya. Nah, di sini ayo kita modelkan permasalahan ini ke sebuah model matematika. Pertama, untuk yang permasalahan ini, yang batasan ini, jam kerjanya. Tadi kan ada 10 kuintal padi, terus ada 10 jam kerja untuk padi dan 8 jam kerja untuk jagung. Sementara batasnya itu 1.550 jam kerja. Kalau mau ditulis ke bentuk matematikanya, kira-kira seperti apa ya? Berarti bentuknya sesuai permisalan tadi ya, Bu? Ya, 10X 10X ditambah 8Y ditambah 8Y sama dengan 1.550. sama dengan 1.550. Oke, terima kasih Mbak Zulfa. Nah, untuk yang pertama ini ya, jawabannya Mbak Zulfa tadi benar tidak ya, Mbak Azizah? Untuk pemodelan yang pertama ini, Ya, Bu. menurutnya Mbak Azizah? Kalau menurut saya Mm-mm. itu sama dengannya harusnya kurang dari atau sama dengan tidak ya, Bu? Iya, betul. Harusnya kurang dari sama dengan. Kenapa tuh, Mbak Azizah? Karena itu batasnya kan 1.550, jadi bisa kurang dari itu gitu, Bu. Jadi bisa kurang atau sama dengan. Iya, betul. Jadi, kan tadi batasnya itu 1.550. Jadi, bisa kurang dari atau sama dengan 1.550. Terima kasih, Mbak Azizah. Nah, untuk yang selanjutnya mungkin Mbak Zulfa bisa kembali membantu Ibu. Ya, Bu. Ya.
Untuk yang kedua, gimana nih? Untuk yang cukup. 5x ditambah 3y Ya. kurang dari sama dengan 460. Oke. Kemudian untuk yang ketiga, 0,02x ya. ditambah 0,05y kurang dari sama dengan 10. Oke. Nah, ini sebenarnya belum selesai. Kenapa kok belum selesai? Soalnya ada namanya batas non negatif. Maksudnya apa sih Bu batas non negatif? Batas non negatif itu karena ini tadi kan yang ditanyakan itu padi dan jagung berapa kuintal gitu kan ya. Nah, kalau ada yang negatif kan nggak mungkin juga itu padi jumlahnya negatif gitu. Makanya kita menambahkan yang namanya batas non negatif. Batas non negatif itu seperti apa sih Bu? Maksudnya X-nya itu tidak mungkin kurang dari 0 dan Y-nya juga tidak kurang dari 0. Maksudnya padinya tidak mungkin akan kurang dari 0 atau negatif, jagungnya pun seperti itu. Jadi di sini kita tambahkan X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Gitu ya. Oke. Kemudian tadi ada satu lagi di sini. Pendapatannya itu tadi kan 1 kuintal padi 40.000, sedangkan 1 kuintal jagung itu 30.000. Dianggap semuanya habis terjual. Pertanyaannya, masalah bagi petani ialah bagaimana rencana produksi yang memaksimumkan pendapatan total. Nah, untuk menghitungnya itu nanti kita membutuhkan yang namanya fungsi tujuan atau fungsi objektif. Fungsi objektifnya itu di sini tadi kan kita punya 1 kuintal padi itu harganya 40.000, 1 kuintal jagung harganya 30.000. Jadi kita tulis di sini 40.000 X ditambah 30.000 yin. Nah, ini yang namanya fungsi objektif atau fungsi tujuan. Kalau yang ini tadi namanya fungsi batasan. Nah, sampai di sini apakah bisa dipahami semuanya? Bisa, Bu. Oke, bisa ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke selanjutnya. Ini terlihat atau tidak ya? Apakah sudah terlihat? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Oke, GeoGebra ya namanya ya. Nah, setelah kita memodelkan bentuk tadi model matematikanya, kita punya dua metode untuk menyelesaikan suatu permasalahan program linear. Yang pertama namanya metode uji titik pojok. Yang kedua namanya metode garis lidik. Titik pojok itu maksudnya yang mana sih, Bu? Ini Bu sudah menggambarkan ya fungsi yang tadi. Batasan-batasannya 0,02x plus 0,05y kurang dari 1.500 kurang dari 10. Kemudian yang kedua juga, yang ketiga juga. Nah, di sini sudah tergambar dengan cukup jelas. Nah, untuk metode yang pertama, metode uji titik pojok. Metode uji titik pojok itu kayak gimana sih, Bu? Nah, nih, bisa dilihat kan di gambar grafiknya ini itu ada 3 titik pojok ya. Di sini 1, 2, 3. Nah, uji titik pojok itu kita harus menguji dari ketiga titik pojok ini yang memenuhi fungsi tujuan atau fungsi optimum itu yang mana. Misal, fungsi
optimumnya itu memaksimalkan, seperti yang kita bahas di sini tadi ya, kan ini tadi pertanyaannya bagaimana sih rencana produksi yang memaksimumkan, berarti di sini kita berusaha untuk memaksimumkan pendapatan dari si petani. Nah, kalau kita uji ketiga titik ini, kita substitusikan ke fungsi objektifnya, mana sih titik yang akan menghasilkan paling banyak nilai rupiah seperti itu. Nah, kalau di sini kita uji ya. Nah, fungsinya GeoGebra di sini itu kita bisa menjadi lebih mudah untuk ngecek ini titiknya berapa aja. Tapi kalau nanti kalian mengerjakan, jangan lupa untuk menggambar sendiri dan nanti dicek titiknya ini berpotongannya di mana, seperti itu ya. Pertama, kan ada titik A 0,0. Kemudian di sini ada titik di sini ada titik 92 ya. 92,0. Kemudian di sini ada (0,152). Nah, dari ketiga titik tadi, jika disubstitusikan ke fungsi objektifnya, itu menghasilkan yang paling maksimal itu yang mana? Titik tadi yang 0,0 atau 0,152 atau tadi 0,96. 96,0. Itu ya. Selanjutnya untuk yang metode kedua itu namanya metode garis lidik. Garis lidik itu apa sih, Bu? Garis lidik itu sebentar. Nah, garis lidik itu apa sih? Garis lidik adalah himpunan garis yang sejajar dengan fungsi objektifnya. Garis yang sejajar itu gimana sih, Bu? Jadi, tadi garis 40X plus 30Y itu ini. Misal ini ya. Nah, kalau garis 40X plus 30Y itu digeser, itu pastikan sejajar seluruhnya. Seperti ini. Nah, bisa dilihat, ini fungsinya selalu tambah, ini nilai K-nya selalu bertambah. Itu yang namanya garis sejajar. Nah, kalau garis ini digeser, itu nanti akan membantu kita menemukan titik yang akan memaksimumkan atau meminimumkan fungsi objektif. Kalau dilihat dari fungsinya tadi, kan kita diminta untuk memaksimumkan fungsi objektifnya. Nah, untuk memaksimumkannya, kita lihat jika garis ini digeser dari bawah, dari titik 0,0, kalau kita geser terus ke atas, titik yang paling kanan atau yang paling akhir terkena garis lidik ini, itu yang namanya titik yang akan memaksimumkan fungsi objektif. Sebaliknya, kalau kita geser dari bawah, untuk fungsi yang meminimumkan ya, fungsi yang paling pertama terkena garis lidik itu yang namanya titik yang meminimumkan fungsi objektif. Nah, karena di sini kita kasusnya memaksimumkan, jika kita geser garis yang paling akhir
titik yang paling aktif dikenai oleh garis lidik adalah ini. Titik yang di sini ya, yang di pojok atas 0,150. Oke. Berarti dari sini kita tahu kalau dari garis lidik ya, itu titik yang akan memaksimumkan fungsi tadi 40x plus 30y adalah titik ini, 0,150. Nah, mungkin dari sini ada yang bingung atau sudah jelas? Halo, apakah sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas. Jelas, Bu. Oke. Kalau sudah jelas, kita coba lihat ke ini. Kita perhatikan lagi ini ya. Permasalahan yang tadi di awal yang kita punya, masalah toko sepatu. Coba kita lihat lagi di sini. Nah, ada seorang pedagang sepatu yang baru membuka toko, memiliki toko seluas 5 kali 8 meter. Pedagang tersebut ingin membuat dua jenis rak sepatu, yaitu rak sepatu yang terbuat dari besi kaca dan rak sepatu yang terbuat dari kayu. Rak besi kaca ukurannya 40 kali 50 cm yang memuat paling banyak 30 pasang sepatu. Membutuhkan biaya pembuatan 600.000. Sementara rak kayu ukuran 50 kali 400 cm yang dapat memuat tak lebih dari 25 pasang sepatu membutuhkan biaya pembuatan 450.000. Nah, sepatunya ini dijualnya dengan harga yang berbeda. Yang dari rak besi kaca dijual dengan 150.000 per pasangnya, sementara yang dipajang di rak kayu dijual dengan 140.000 rupiah per pasangnya. Nah, kita di sini punya masalah ini nih. Untuk menyelesaikannya, sama seperti yang tadi ya, kita buat ini, model matematikanya dulu. Untuk mempermudahnya, kita bisa masukkan ke tabel. Setelah kita membuat ini fungsi batasan, kemudian fungsi objektif, kemudian nanti kita selesaikan. Mana sih yang akan memaksimumkan? Nih, jika memiliki 10 juta rupiah, maka berapa minimal banyaknya rak besi kaca dan kayu yang harus dibuat agar mendapat keuntungan yang maksimal. Berarti ini fungsinya fungsi memaksimumkan atau fungsi meminimumkan ya. Mungkin Mbak Atalia bisa membantu? Meminimumkan. Iya, bisa lebih keras? Fungsi meminimumkan. Oke, terima kasih Mbak Ata. Oke, mungkin Ibu mau mendengar jawabannya satu lagi siapa ya? Mas Habib mungkin? Mas Habib, menurutnya Mas Habib ini, kalau di soal ini kita fungsinya fungsi yang memaksimumkan atau meminimumkan ya? Minimumkan. Oke, meminimumkan. Terima kasih Mas Habib. Mungkin di sini ada yang memiliki pendapat yang berbeda dengan Mbak Atta dan Mas Habib. Mungkin boleh langsung raise hand atau mau langsung unmute juga boleh. Maksimumkan. Ya? Ayo, siapa tadi yang ngomong? Tadi ini Mas Yifta raise hand ya. Mungkin Mas Yifta mau bicara? Kalau menurut saya fungsi memaksimumkan, Bu, itu. Oke, memaksimumkan. Kenapa tuh Mas Yifta? Soalnya itu ada kata-kata bisa mendapat keuntungan yang maksimal. Gitu, Bu. Oke, terima kasih Mas Yifta. Nah, jadi benar yang disebutkan Mas Yifta ya, di sini kita itu fungsinya fungsi memaksimumkan. Kenapa kok memaksimumkan, Bu? Karena di sini bisa dilihat
jika pedang tersebut memiliki modal 10 juta rupiah, maka berapa minimal banyaknya rak besi kaca dan kayu yang harus dibuat agar bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Jangan terkecoh dengan berapa minimal banyaknya rak besi kaca yang harus dibuat ya. Tapi di sini kita melihat soalnya sekarang keseluruhan di sini dikatakan sepatunya dijual dengan harga 150.000 dan 140.000. Nah, gimana sih caranya biar si pedagang ini bisa mendapat untung yang maksimal gitu ya. Mungkin untuk selanjutnya kita ulangi langkah yang tadi. Pertama kita membuat model matematikanya dulu. Mungkin Ibu mau minta tolong lagi ke Mbak Amel, bisa membantu Ibu. Pertama yang diketahui apa aja ya di sini? Itu Pak Topo chat di kolom chat. Pak Topo chat di kolom chat. Kelihatan dulu. Oh iya. Itunya, ya, udah berapa menit ya? Oh iya, udah habis ya? Oke. Ini langsung ke penutup apa gimana, Pak? Oh ya udah ditutup aja. Penutup. Langsung penutup ya? Oke. Oke, tadi untuk permasalahan yang ini, tadi langkahnya sama ya, seperti yang tadi membuat model matematika, kemudian kita selesaikan dengan tadi. Kalian bisa memilih metode yang pertama atau metode yang kedua. Yang pertama tadi ada metode uji titik pojok, dan yang kedua ada metode garis lidik. Nah, untuk pembelajaran kali ini, mungkin karena waktunya sudah habis, sebelum Ibu menutup, mungkin dari teman-teman di sini ada yang mau menyampaikan, hari ini kita belajar apa aja sih? Mungkin ada yang mau bersukarela untuk memberikan kesimpulan. Atau kalau tidak, Ibu mau meminta bantuan tadi yang belum ya. Mbak Hana, halo Mbak Hana. Halo, Bu. Halo. Nah, hari ini kita belajar apa aja sih Mbak Hana? Mungkin bisa disimpulkan dulu. Hari ini kita belajar program linear, persamaan, dan grafik yang dalam bentuk linear. Untuk tadi, memakai metode garis lidik dan titik pojok. Untuk langkah-langkahnya, pertama membuat model matematikanya, kemudian membuat grafik dan daerah hiburan penyelesaian, kemudian memakai salah satu metode dari kedua metode itu, kemudian didapatkan nilai minimum atau maksimumnya. Begitu, Bu. Oke, terima kasih Mbak Hana. Nah, tadi sudah disimpulkan oleh Mbak Hana ya untuk pembelajaran hari ini. Nah, sebelum Ibu tutup lagi, sebenarnya ini mau ada sedikit kuis, tapi kuis-kuisan. Nah, ini Ibu bagikan dulu sebentar. Di kalian bisa cek di Google Classroom-nya untuk yang akan dibuka. Kita mainkan kuisnya sambil berefleksi. Hari ini kita sudah mempelajari apa saja, kemudian bagaimana sih pembelajaran hari ini berjalannya, apakah menyenangkan, atau kalian masih bingung, atau ada materi yang belum kalian pahami, bisa sambil direfleksikan di sana ya. Silakan diisi. Nah, kemudian di Classroom juga, setelah ini Ibu upload modul pembelajarannya, kalian bisa baca lagi, dan di situ ada beberapa soal latihan, silakan dikerjakan.
untuk minggu depan kita bahas lagi. Minggu depan kita lanjutkan materi selanjutnya dan juga membahas soal yang ada di modul ya. Nah, sebelum Ibu tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing untuk penutup pembelajaran hari ini. Semoga pembelajarannya bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tadi saya minta respon dari Atalia dulu ya. Nanti terus Panji, baru nanti Vika refleksi, terus nanti baru saya. Atau nanti ada yang menambahkan boleh. Oke, Atalia. Tadi Mbak Vika itu mempraktekkan keterampilan bertanya, kemudian memberikan penguatan dan menutup pembelajaran. Ada komentar, masukan, dan saran? Mungkin untuk keseluruhan udah semua ya Pak. Dari bertanya tadi Vika udah bertanya banyak hal sama muridnya, terus yang memberikan penguatan juga Vika udah ada terlihat tadi memberikan pemahaman terkhusus untuk siswa yang mungkin belum paham. Contohnya tadi yang disampaikan Zakiah yang ada sedikit kesalahan diulas lagi oleh beberapa siswa. Terus memberikan pilihan jawaban lain juga. Untuk penutup juga udah bagus. Dari meninjau kembali, mengevaluasi juga sudah ada, tindak lanjut yang melalui kuis juga sudah ada. Untuk keseluruhan mungkin udah Pak. Sekian. Keterampilan penguatan itu seperti apa sih? Bagaimana Pak? Keterampilan penguatan itu yang seperti apa? Tadi munculnya yang mana? Keterampilan memberikan penguatan, atau tadi kan katanya sudah muncul. Contohnya yang mana ya, yang dilakukan Vika? Bingung? Enggak, yang tadi yang memperhatikan siswa gitu-gitu Pak. Memperhatikan siswa, maksudnya gimana ya? Yang misal ada siswa yang ditanya dan dia belum bisa menjawab dengan jawaban yang benar, terus kita memberi evaluasi lagi gitu. Oke, sekarang Panji. Monggo. Ya. Kalau dari saya mungkin komentarnya ini di bagian komponen bertanya itu ada komponen melatih siswa untuk bertanya. Nah, menurut saya tadi dari Mbak Vika itu kurang ya. Jadi mungkin pertanyaan dari siswa itu kurang. Terus ada komponen juga mendorong interaksi antar siswa. Nah, misalnya ada pertanyaan dari siswa itu mungkin bisa ini ya, jangan langsung dijawab sama guru. Bisa minta dulu siswa untuk menjawab pertanyaan dari siswa lain untuk menjawab pertanyaan dari salah satu siswa yang bertanya. Jadi dari situ kan akan terwujud interaksi antar siswa. Nah, tadi yang saya cek sepertinya belum ada interaksinya. Seperti itu dari segi bertanya, dan keterampilan penguatan menurut saya juga sudah bagus, tapi ada sedikit yang kurang ya kalau dilihat dari komponen itu, penguatan kepada sekelompok siswa dan penguatan kepada pribadi tertentu. Nah, menurut saya kurang di situ ya. Jadi siswa yang kurang paham, kurang terlihat. Tapi memang tadi ditanya sama Mbak Vika, itu siswanya pada paham semua sih. Jadinya mungkin ya nggak perlu juga penguatan kepada pribadi. Seperti itu. Terus untuk keterampilan menutup, tadi sepertinya tidak ada ini ya, tidak diberitahu rencana pembelajaran selanjutnya atau lanjut pembelajaran pertemuan selanjutnya. Mungkin itu juga bisa ditambahkan. Ya. Dari saya itu mungkin Pak komentarnya. Saya kembalikan ke Pak Towo.
Terima kasih. Terima kasih Mas Panji. Jadi itu yang dilihat oleh Mas Panji. Sekarang refleksi Mbak Vika dari tadi selama mengajar, termasuk mungkin artinya dengan komentar itu atau mungkin menyampaikan apakah yang direncanakan sudah keluar semua atau belum, apakah kan gini ya. Jadi refleksi itu kan kita mengajar itu kan sudah punya rencana. Oh rencananya mau ini ternyata nggak jadi, atau mengatakan oh sudah jadi semua Pak. Itu monggo Mbak Vika. Iya, terima kasih Pak. Sebelumnya mau minta maaf juga tadi sama Atta, soalnya ternyata Atta bukan itu ya tadi, kan tadi disuruh mengamati, tapi tadi malah saya panggil gitu. Maaf juga, mungkin tadi Attanya kaget. Nah itu nggak apa-apa, boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi pengamat itu pun siswa, jadi dipanggil nggak apa, semuanya siswa. Iya, terima kasih Pak. Oke, mungkin untuk hari ini tadi ada yang tidak berjalan juga, tadi yang PPT slide terakhir juga belum terbahas. Terus rencana awalnya itu mau ada siswa mengerjakan LKPD-nya secara mandiri, terus presentasi, tapi tadi juga nggak terlaksana karena waktunya. Terus kalau dari saya sendiri, tadi yang dibilang Panji, iya saya juga berpikir seperti itu. Tadi yang kurang memberi penguatan, ya mungkin penguatannya lebih ke apa ya, masih kurang mengulangi lagi yang tadi yang kurang paham yang bagaimana. Terus yang masalah bertanya itu kurang yang bertahap, apa ini, bertanya yang bertahap sesuai itu taksonomi belum ada. Soalnya kemarin itu membuat juga masih belum terlalu paham juga sebenarnya. Terus tadi mau menyelipkan sedikit-sedikit itu juga masih bingung, itu belum ada. Terus kalau yang menutup sebenarnya tadi udah menyampaikan yang pembelajaran untuk selanjutnya itu sudah tadi saya menyebutkannya, membahas soal yang ada di modul, kemudian materi selanjutnya. Tapi untuk materi selanjutnya apa memang belum tersebutkan tadi. Materi selanjutnya itu rencananya macam-macam daerah penyelesaian seperti itu. Nah, itu tadi belum disebutkan. Mungkin seperti itu, Pak. Oke. Grogi nggak, Mbak Vika? Grogi nggak? Grogi atau enggak? Iya. Soalnya kemarin kiranya itu enggak yang pertama, terus tadi tiba-tiba yang pertama. Gitu ya, karena mendadak ya. Tadi senyumnya munculnya di belakang ya. Iya. Jadi kan tadi kan ketika mengajar ya berjalan, tapi kurang apa ya? Kalau misalkan nanti mungkin lebih lepas, mungkin kurang lepas sedikit aja ya. Jadi mungkin ketika lepas mungkin agak beda suasananya. Ya, jadi mungkin tadi sedikit agak kurang lepas, kemudian sering bertanya pada diri sendiri ya. Apa sih Bu? Gitu ya. Jadi kan seolah tuh membuat pertanyaan yang dibuat siswa tapi untuk bu guru ya. Misalkan itu nanti kan sedikit agak ini ya, kayak pertama kayak mengulang tapi sebenarnya kan itu nanti agak mengganggu juga sebenarnya. Jadi sering membuat pertanyaan untuk dirinya sendiri. Mungkin barangkali orientasi kita mungkin kalau memang bertanya tadi sebenarnya yang kita lihat itu pada keterampilan bertanya sudah muncul ya kan. Kalau kita lihat itu sebenarnya kan gini ya, komponen bertanya itu kan yang kemarin dilihat itu kan pertama ketika ada pemindah giliran tadi sudah muncul juga. Jadi artinya kan di situ ya. Cuma memang kalimat dalam membuat pertanyaan itu mungkin yang perlu dilatihkan kembali. Mungkin bentuk-bentuk kalimatnya kadang-kadang kan
Kalau dirasakan itu ya dianggap muridnya tahu, tapi mungkin kalau susunannya mungkin perlu diperbaiki. Itu bentar, ini kelihatan ya. Kok nggak kelihatan ya? 1, 2, 3. Oke. Loadingnya agak lama. Ya. Jadi sebenarnya kan gini, ketika kita melihat tadi beberapa sudah muncul ya. Jadi artinya ketika pertama mungkin memindah giliran tadi sudah tadi kan ketika misalkan ada yang jawab, kemudian akhirnya meminta siswa yang lain tadi juga sebenarnya muncul di situ. Kemudian kalau mungkin terkait dengan kadang pemberian waktu berpikir karena pertanyaannya itu kan sambil jalan, kadang-kadang kan nggak kelihatan memang seperti itu. Kemudian mengajukan pertanyaan diundang tadi sudah diakui memang belum nampak ya. Jadi ini kan nggak harus muncul semua, tapi mungkin beberapa bentuk itu. Sedikit mungkin agak-agak mengganggu itu kan ketika tadi ada soal yang panjang, kemudian gurunya membaca lama, itu mungkin barangkali nanti kan bisa disiasati. Guru bisa mengarahkan pada fokus-fokus, kemudian bisa memberikan pertanyaan terkait itu. Sehingga mungkin yang kita maksudkan, sehingga nanti mungkin untuk ini ya, termasuk mendorong yang disampaikan Panji terjadinya interaksi itu kan mungkin mengarahkan agar kalau di dalam bentuk ini kan terbentuk interaksi kembali. Jadi membangun interaksi itu kan orientasi kan guru bisa mengarahkan kepada siswa pada bagian tertentu, kemudian bisa memberikan satu pertanyaan yang sedikit konflik, ya akhirnya mereka mulai menjawab terlibat itu. Itu mungkin barangkali yang perlu ditambahkan itu mungkin pada bagian itu. Terus sebenarnya kan gini, kalau kemarin penguatan itu kan orientasinya sebenarnya kan gini ya Mbak ya. Jadi ketika tadi misalkan oke, Anggoro, ketika Anggoro menjawab dan menurut gurunya itu bagus tapi ada yang kurang ya mungkin diberikan penguatan apakah verbal. Oke, jawaban Anggoro sudah bagus tapi tadi mungkin yang disebutkan ini ada sesuatu yang hilang. Yuk gimana Panji? Nah, itu mungkin barangkali tadi kurang tegas ya, mungkin karena agak sedikit nervous itu kan kalau mau menyampaikan bagus itu kadang-kadang kan ya kurang ya, mungkin tadi beberapa bentuk itu mungkin memang tidak kadang-kadang tidak nampak juga ketika nanti dengan gerakan badan dan seterusnya itu tidak nampak ketika ini. Nah, maksud saya itu nanti ketika respon yang diberikan guru ketika nanti memberikan pertanyaan kemudian siswa menjawab, maka kan sebenarnya kan pertama ketika sebenarnya jawaban itu sudah baik atau belum, mungkin ada penguatan, kemudian dilempar ke yang lain. Tapi mungkin tekniknya gini, ketika misalkan memang pertanyaan itu orientasinya masih di dalam rangka mengumpulkan pendapat, yang mungkin bisa ditampung dulu. Mungkin menurut Amel ada kekurangan, ya mungkin barangkali nanti baru penghargaan itu disatukan, itu tergantung dari guru itu ya. Mungkin tadi beberapa itu. Nah mungkin tadi gini Mbak, ketika memberikan pertanyaan untuk membuat model, ada tabel. Nah, sebenarnya kan ketika oke anak-anak ketika buat model matematikanya atau mungkin menuliskan yang diketahui. Nah ketika ada tabel itu kan tadi kan kolom-kolom gitu ya. Ketika yang mengodisi itu kolom yang mana itu mungkin barangkali kan memang ada yang disampaikan dulu. Kemudian kalau bisa memang kalau anak-anak tidak memegang materinya, mungkin barangkali kolomnya didekatkan dengan soalnya. Jadi tabelnya itu. Biar nanti kan gurunya leluasa bertanya. Kemudian kalau misalkan mengajari pada membuat kalimat matematika, mungkin pertanyaannya kan mesti ada kalimatnya, kemudian diubah ke dalam kalimat matematika. Itu kalimat yang mana ya yang bisa diubah itu? Atau mungkin pertanyaan tadi kan ketika menguatkan itu kan gini,
kenapa kok yang bisa dikatakan benar itu pada bagian ini? Nah, itu kan sebenarnya memancing untuk meningkatkan C-nya pertanyaan itu ya. Jadi ketika anak sudah mulai mencoba untuk memberikan argumen, alasan, itu kan berarti kan sudah mulai mencoba untuk meningkatkan C. C berapa itu? Nah, kan gitu. Nah, itu mungkin yang kira-kira nanti diharapkan muncul seperti itu. Itu terus kalau pakai GeoGebra tadi sudah bagus pakai itu, cuma kalau menentukan titik potong mungkin kalau misalkan kita hanya menggeser titik kadang-kadang kan tidak tepat karena tadi kan angkanya 1550 sehingga mungkin menggeser itu kan sulit ya. Ya, mungkin ambil titik potongnya aja. Jadi klik yang intersecting di situ nanti ketemu titik potongnya sehingga mungkin lebih akurat. Kalau tadi mungkin membedakan masalah maksimum minimum tadi apa ya? Saya tadi pas nggak mendengar. Membedakan masalah maksimum minimum tadi. Kenapa ini disebut masalah maksimum? Kenapa ini minimum? Apakah memang soalnya tersirat di dalam soal itu atau bagaimana ya? Iya, tadi melihat kembali. Ya. Ya, kata kuncinya apa? Pertanyaannya di situ. Itu tadi melihat yang di soalnya kan yang menjadi variabelnya apa kan tadi misalnya padi dan jagung terus nanti dijualnya dengan harga berapa terus nanti di pertanyaannya kan tadi Mbak Vika yang pada waktu agak terakhir tadi kan menanyakan kepada siswa, anak-anak ini masalah yang kita bicarakan itu masalah meminimalkan atau masalah memaksimalkan tadi gitu loh. Itu kata kuncinya apa itu untuk menjawab itu? Kata kuncinya melihat ke soalnya lagi sih. Soalnya lagi. Iya. Berarti nanti kalau melihat soalnya lagi itu ketika soal yang dibuat itu mesti artinya kita nggak bisa koreksi soal itu benar atau salah juga ya nanti. Gimana Pak? Kalau misalkan nanti gini, kemarin kan saya tanya kepada mahasiswa juga, menentukan nilai maksimum dengan menggunakan turunan, gitu ya. Ketika nanti diturunkan, kemudian dimasukkan, kemudian hasilnya inilah luas maksimum. Ketika tanya, kenapa kok tahu luasnya maksimum? Jawabnya, Pak, soalnya kan maksimal kan, Pak. Itu kan berarti kan ada komponen yang hilang yang tidak diberikan bahwa ketika ketemu misalkan di situ kan titik kritis, padahal titik kritis itu kan bisa memberikan peluang dia maksimum atau minimum. Itu maksudnya. Sehingga nanti kan artinya ketika memberikan pertanyaan itu apakah cukup hanya melihat dari soalnya maksimumkan atau minimumkan, atau memang nanti bisa dilihat dari grafik yang didapat gitu ya. Sehingga nanti kan pertanyaan-pertanyaan itu memang kan bisa mengalir dari situ ya, termasuk tadi menambahkan variabel. Itu mungkin tambahannya Mbak Vika. Terus tadi penutup ya, mungkin penutup mengajak siswa untuk menyimpulkan, tapi kalau misalkan nanti belum ada atau kurang, guru memberikan petunjuk, tapi yang menyimpulkan siswa bagus. Kalau bisa, kalau kuis nggak ada nggak apa-apa. Mungkin kalau respon memang baiknya itu adalah hari itu ya, tidak ditulis ya. Mungkin bagusnya itu kan hari ini. Oke anak-anak, bisa kita minta tolong sebentar gimana pembelajaran hari ini. Nah, itu mungkin barangkali yang itu, tapi yang kuisnya mungkin bisa di hidden nggak apa-apa. Kemudian kalau tindak lanjut ya mungkin barangkali kan ketika mungkin tadi tugas sudah ada, mungkin memang untuk kaitannya dengan apa yang akan dikaji itu sebagai dasar apa itu mungkin ditambahkan. Jadi artinya ketika materi ini nanti berguna untuk pembelajaran berikutnya itu mungkin mendukung di bagian. Itu mungkin lebih mengarah ke situ. Oke, yang lainnya mungkin saya pikir cukup itu ya. Oke, ada komentar mungkin? Waktunya ya tadi memang
waktunya saya berikan 30 menit tadi ketika saya chat itu adalah sudah 30 menit. Jadi karena Vika lebih banyak keterampilan menjelaskan yang muncul. Iya, jadi keterampilan menjelaskan yang lebih banyak ditonjolkan. Mungkin itu sehingga nanti butuh waktu yang lama. Itu ya. Iya, Kak. Oke. Itu yang kuisnya itu sebenarnya untuk refleksi sih Pak. Jadi kayak bukan kuis yang soal atau gimana, tapi kayak tadi refleksinya hari ini belajar apa saja, terus dari kedua metode tadi mana yang lebih mudah bagi kalian, terus sudah paham atau belum, seperti itu sih isinya. Tapi tadi kalau kuis itu kan berarti kan harus ada benar salahnya. Tapi kalau mengisi mana yang sudah dipahami dan mana belum kan nggak ada salahnya. Kan beda ya. Iya. Iya, jadi istilahnya nanti kan kalau itu sebagai kuis. Maksudnya tadi di kan pakainya. Maksudnya bukan kuis yang benar salah itu tadi, tapi karena pakainya kuis sih, jadi maksudnya biar lebih menarik aja gitu Pak. Iya menarik, tapi nanti kalau tidak sesuai kontennya nanti kan jadi mengganggu. Kok kuis kok isinya angket ya? Nah, misalkan itu angket itu kan nggak bisa benar salah karena sesuai dengan pribadi masing-masing. Tapi ketika yuk ada kuis, mesti ketika ada kuis itu siapa sih yang menang untuk kuis hari ini? Nah itu mesti harus didapat. Itu ya. Ya. Oke, ada tambahan yang lain? Cukup? Ada komentar? Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada saya tutup dulu record.